Oke, ini udah record ya. Agak aneh emang kadang kalau record gini kita jadi apa ya, jadi sadar mic-nya di sini, kameranya di situ. Aneh emang. Harusnya kan apa ya, aku mikirnya sebisa mungkin aku nggak perlu sadar soal semua itu. Iya. Yeah. Kayaknya ini bakal jadi video satu satu lagi video menunggu subuh. Ya kayaknya kebiasaan banget aku nunggu subuh, ngapain ya, kayak itu udah beres, ini udah beres, tinggal nunggu subuhnya doang. Ya subuh subuh masih ada beberapa menit lagi, ngapain ya. Tapi biar gitu, apa yang bakal aku omongin di sini tuh buat kali ini aku udah kepikiran ini agak lama ya, udah 2 minggu terakhir kali ya, atau lebih. Iya. Jadi aku nggak tahu tepatnya kapan, tapi kalau kalau nggak salah hari itu hari Sabtu. Iya, hari Sabtu malam. Aku main ke temanku, rumahnya di belakang rumah ya. Ya aku main ke tempat si Dean waktu itu. Setelah hari Jumatnya aku inget si apa ya, aku didatengin di broadcast gitu di reality perihal masalah yang aku bahas sama si Dean ini malam itu. Sebenarnya bukan hal apa ya, bukan hal gak gawat sih ya, gak gawat. Aku juga nanggepinnya ya apa ya, kayak pentingnya yang gini di apa dibahas, kayak itu kayak daripada meeting itu lebih kayak nongkrong aja biasa. Soalnya aku juga nggak suka sih meeting formal kayak gitu. Tapi pada akhirnya, oh iya, sebelumnya juga aku bahas iya bener, aku bahas ini di video yang mana gitu ya, menunggu subuh deh kayaknya. Ya ini kayaknya menunggu subuh part 2. Ya ini video menunggu subuh part 2. Soalnya waktu itu aku pikir ini soal apa ya, yang kalau di menunggu subuh sebelumnya kan soal apa ya, soal apa sih, kok aku yang lupa ya. Oh iya, soal being the authentic kali you. Iya bener, jadi dirimu yang autentik kayak gitu. Ternyata kemarin sih begitu datang ke orangnya, masalahnya sebenarnya bukan bukan cuma itu. Ya bukan cuma itu mungkin. Jadi selain gimana sih caranya jadi diri kita yang autentik, begitu ketemu dengan orangnya aku jadi ketemu satu lagi pertanyaan. Iya, iya, pertanyaannya kemarin dia bilangnya soal unfair advantage. Ya aku kayaknya udah cukup jengah ngedenger sedean cerita soal unfair advantage, soal gimana sebagian orang lebih diuntungkan karena kondisi geografis di mana dia dilahirkan tuh lebih menguntungkan dia ketimbang orang yang lahir di kondisi geografis yang lain. Apa sih ya pokoknya tiap orang tuh dilahirkan dengan apa ya, dengan keuntung apa ya, dengan advantage-nya masing-masing gitu. Terus dia ngerasa kalau apa ya, buat orang kayak, atau mungkin gimana ya aku bilangnya, ya kadang keuntungan itu bisa terasa tidak adil ya, seperti itu. Makanya dia sebutnya unfair advantage. Aku nggak tahu sih dia dapat istilah itu dari mana. Aku juga belum sempet cari tahu lebih lanjut soal soal topik itu di luar. Tapi aku sih dengarnya agak miris ya, maksudnya aku nggak bisa sepenuhnya setuju dengan konsep adanya unfair advantage itu. Pertama karena saya Libra. Apa sih dari ya aku tuh Libra, jadi aku nggak suka sama hal yang berbau unfair atau nggak adil atau nggak seimbang atau nggak simetris dikit aja aku ngomel. Ini lu datang ke temen lu dikasih tahu kalau dunia ini kalau di dunia ini ada yang namanya unfair advantage. Iya men, gimana lu nggak, aduh anjir itu aku saking apa ya, saking gatalnya aku sampai garuk-garuk pantat loh waktu itu. Iya, ya mastiin kalau belahan pantatnya pas di tengah. Enggak, dah, aduh anjing. Aduh anjing.
Ya tuh aku nggak suka sebenarnya dengan istilah unfair advantage, sumpah demi apa aku nggak suka. Aku nggak bisa nerima adanya ketidakadilan di muka bumi ini, men. Iya, men, aku pastiin bahkan kalau bisa belahan pantatku pun seimbang anjir. Kanan dan kirinya volumenya sama. Iya, tapi buat apa ya, itu kan buatku ya, tapi buat beberapa orang, mungkin buat kalian yang nonton ini sekarang juga nggak ada yang ngerasa kalau dunia ini at some point punya ketidakadilan yang emang dibiarkan kayak gitu. Dan logikanya pun hal semacam itu rasanya agak ignoran kalau aku bilang nggak ada. Iya, kenyataannya memang begitu. Anak yang misalnya lahir dari keluarga yang berada aja dengan anak yang keluarganya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, kan kesempatannya beda kan. Iya, kemarin dia menjelaskannya seperti itu. Cuma ya karena saya Libra, aduh, aku nggak suka adanya konsep dimana ketidaksetaraan itu aja. Jadi ya aku mau, kemarin kemarin aku pengen ngasih counter argumen soal itu, tapi aku ngerasa enggak deh, soalnya iya, kemarin kemarin pas nongkrong tokoh utamanya dia, men, jadi udah aku dengerin aja. Iya. Iya, kemarin aku dengerin aja, ya aku iya kan, ya at some degree aku iya kan memang hal semacam itu ada, walaupun aku sendiri nggak suka hal semacam itu ada. Tapi ini hal yang kemarin aku apa ya, aku bilang gak ya sama dia, aku sendiri ragu aku bilang gini atau enggak. Cuma mungkin kalimatku gini deh, sebenarnya ya, sebenarnya kita tuh udah dilahirkan dengan advantage yang sangat fair loh. Iya, sebenarnya kita udah dilahirkan dengan sama kesempatan kesempatan atau apa ya, kalau di game RPG gitu ya, statsnya semuanya sama. Cuma cara mendistribusikannya yang kadang beda, yang kadang kalau orang ngelihatnya jadi aduh nggak adil, kok dia dexterity-nya tinggi, ya jelas aja dia kelasnya ranger. Atau kenapa dia intelnya tinggi tinggi sendiri, ya iyalah dia wizard deh. Maksudnya pada dasarnya kita semua dikasih kesempatan yang sama, cuma apakah kita mengambil kesempatan itu atau tidak, apakah kita mengoptimalkan kesempatan itu atau tidak, ya balik lagi pada diri kita. Aku ngerasa sih dunia mah udah fair-fair aja sih ngasih kesempatan ke semua orang. Iya, jadi dan pertanyaannya selalu sih, apakah orang itu tahu atau sadar nggak akan kesempatan yang sudah dia terima atau yang sudah disediakan buat dia. Iya kan, kesempatan misalnya kalau apa ya, balik lagi kayak game RPG gitu, kayak statsnya kan semua orang secara sadar atau nggak sadar ngisi stats itu kan. Jadi ya itu mah pinter-pinternya mereka menyeimbangkan apa ya, menggunakan stats itu sesuai dengan ke kegunaannya atau kepentingan mereka. Iya, memang kelas ranger dengan kelas tanker atau paladin kan beda ya cara nyusun statsnya. Atau dengan wizard ya cara nyusun statsnya beda. Cuma apakah itu bisa kita jadikan contoh unfair advantage? Enggak juga. Unfair advantage yang kemarin aku bahas sama si Dean tuh kayaknya lebih lebih berakar gitu ya, lebih dalam lagi, nggak sesimpel itu Dal. Iya, yeah, kayak keuntungan geografis, keuntungan geografis, keuntungan sejak lahir dan sebagainya kayak gitu. Aku pikir ya, ya kita emang nggak bisa protes soal itu. Kita nggak bisa komplain kenapa kita dilahirkan di wilayah tertentu atau dari keluarga tertentu. Kita emang nggak bisa, dan ngapain juga gitu. Ya ngapain kita protes soal itu, nggak ada untungnya dan tidak akan menghasilkan apapun buatku. Soalnya ya tetap aku percaya kalau setiap orang selalu dikasih kesempatan yang sama. Mungkin dengan apa ya, dengan dilahirkan di lingkungan tertentu atau di wilayah tertentu, dia jadi punya keuntungan yang nggak dimiliki orang yang lahir di lingkungan yang lainnya. Iya, kayak apa ya, iya kayak anak pertama
dengan sekian saudara pasti beda dengan anak anak bungsu dari sekian saudara. Ya itu doang, kita udah sepakat untuk bilang itu beda. Tapi apakah si anak pertama atau anak bungsu ini bisa bisa menyatakan itu sebuah unfair advantage? Aku sih di titik itu bilang enggak. Lu juga punya kesempatan yang enggak dipunyai oleh orang lain kalau lu sadarin dan kalau lu terima. Masalahnya apakah kesempatan itu lu sadari nggak atau lu terima nggak keuntungan itu? Ya waktu itu aku nggak bilang gitu sih. Aku waktu ketemu sama si Dean cuma dengerin doang sih. Cuma kalau dikasih kesempatan buat nambahin, kayaknya itu yang bakal aku tambahin. Ntar deh aku tag channel dia ya di bawah. Atau enggak deh, aku kirim deh ini ke orangnya deh ya, biar gampang. Aku males juga sih ngisi deskripsi, serius itu extra effort man ngisi deskripsi itu, kecuali emang ada deskripsi yang bener-bener penting kayak gitu. Ntar aku kirim deh videonya ke si Dean. Iya, lagian dia subnya udah banyak men, ntar disangka ngedompleng ya. Padahal iya, itu padahal iya ngaku lagi. Nggak tahu. Dan lagi aku pikir dia sendiri punya unfair advantage yang kalau aku telaah aku nggak punya. Tapi apakah aku pernah protes soal itu? Enggak. Ngapain? Maksudnya aku tahu aku tahu diriku sendiri, aku tahu apa yang bisa aku lakuin, aku tahu apa yang nggak bisa aku lakuin. Dan aku fokus dengan apa yang bisa aku optimalkan dari aku yang seperti itu. Makanya begitu ngebahas soal konsep kayak unfair advantage kayak gitu, ya aku ngerasa itu konsep yang baru aja sih. Aku baru denger dan baru ada yang begitu ya. Iya. Ditambah lagi karena saya Libra, ya udah. Masih pengen lu bahas soal itu deh. Iya men, gatel men kalau lihat hal yang tidak seimbang kayak gitu. Iya. Hal yang tidak seimbang, hal yang tidak adil buat aku, gatel banget. Kayak nemu alergi gitu. Karena saya Libra, udah deh, udah cukup dah. Tapi aku pribadi tidak meributkan itu karena aku tahu, maksudnya aku tahu siapa aku dan aku bisa terima aku yang seperti itu. Masalahnya apakah kalian tahu diri kalian seperti apa dan apakah kalian bisa menerima diri kalian yang seperti itu? Soalnya di dalam diri kalian yang seperti itu ada unfair advantage-nya juga. Iya, yang gak orang lain punya dan mungkin cuma lu doang yang punya itu. Ayo, sudah seberapa kenal kalian dengan diri kalian sendiri? Kadang aku ngerasa aneh ya, apalagi sama pelajaran agama. Di pelajaran agama Islam kita cuma dituntut untuk kenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Aku rada prihatin dengan hal seperti itu. Kebanyakan dari kita, kebanyakan dari orang-orang itu. Kadang aku pengen nanya, mereka benar-benar tahu nggak sih siapa diri mereka? Atau mereka cuma ikut-ikutan, cuma ikut-ikutan, cuma ikut-ikutan aja kayak orang-orang banyak gitu? Soalnya kan itu yang bakal terjadi kalau kita nggak tahu siapa diri kita. Kita bakal ikut dengan mayoritas kebanyakan. Kita bakal membaur dengan mereka. Kita bakal menyerahkan identitas kita pada mayoritas. Terlepas dari apakah itu baik atau tidak, terlepas apakah aku setuju atau enggak dari itu. Kenyataannya kita seperti itu. Masih banyak dari kita yang menyerahkan identitas pribadi kita, hal-hal seperti siapa diri kita kepada kita itu siapa, pertanyaan seperti itu ya, kita tuh siapa sih, pertanyaan seperti itu masih banyak kita serahkan pada orang lain untuk menjawabnya. Kita serahkan pada orang tua kita untuk menjawabnya siapa diri kita. Kita serahkan pada guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan itu. Kita serahkan pada ya otoritas-otoritas lain yang kita anggap punya kuasa untuk menentukan siapa diri kita. At some degree oke lah ya. Mungkin kalau kita masih sekolah atau mungkin saat kita masih dalam asuhan orang tua ya, yang begitu oke. Cuma kan mau sampai kapan?
mungkin gak sih dikubur kita bakal ditanya siapa diri kita, bakal ada gitu malaikat yang nanya lu siapa kayak gitu. Aku rasa enggak. Pertanyaan siapa diri kita pada akhirnya tidak akan ditanyakan oleh malaikat. Iya, soalnya malaikat sibuk main, kerjaannya banyak. Gak akan ngurusin lu juga, enggak. Enggak. Soalnya pada akhirnya aku sih ngerasa pertanyaan kayak gitu pada akhirnya bakal ditanyakan pada diri kita sendiri. Kalau nggak sekarang mungkin menjelang ajal. Kayak kita tuh siapa sih? Udah ngejalanin hidup sekian lama, apakah itu apa sih yang bisa kita apa ya? Yang bisa kita akui sebagai diri kita di situ? Apa kita benar-benar udah jadi diri diri kita, udah ngejalanin hidup sebagai diri kita, atau kita cuma ngejalanin hidup yang ditunjukkan atau yang dibebankan atau yang diarahkan orang lain pada kita. Mungkin bakal terdengar agak ekstremis atau agak ya aku bilang gini kayak itu ya, kayak kayak Khalil Gibran di bukunya Al Mustafa. Iya, serius aja. Gagasan-gagasan kayak gini tuh terlalu terlalu penyair, men, terlalu terlalu esoterik kalau menurut aku. Tapi tetap aja itu kan food for thought ya, itu tetap buatku tetap layak untuk dipikirkan. Mungkin yang bisa aku lakuin ya buat ngejawab pertanyaan itu dan mungkin ngebantu kalian juga, ini mungkin sama sulitnya dengan ngejawab uh, tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Iya, pertanyaan ya ini sama kayak pertanyaan soal apa tujuan hidup manusia yang nggak satu setan pun tahu. Oke lah, bagian yang nggak satu setan pun tahu itu aku ambil dari catatannya Gi. Iya, maaf ya Gi kalau nonton. Enggak lah, nggak mungkin, dia udah mati aja. Iya, 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 aku akui bagian itu, aku colong dari orang. Tapi ya gimana cara kita menyikapi soal pertanyaan tentang tentang siapa diri kita, tentang apa makna hidup kita di dunia. Anjir, berat tai. Aku nggak suka kalau bahasanya udah berat gini. Tapi serius, tolong 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 apa ya, tolong tolong renungkan ini baik-baik. Nggak masalah kalau kalau jawabannya nggak bisa kalian temukan saat ini. Iya, soalnya aku sendiri ngerasa pertanyaan macam ini bakal bakal terus kita tanyakan sampai kita mati. Tapi kemarin aku dapat bocorannya dari Jordan Peterson. Jordan Peterson. uh, Mungkin daripada bocoran, ini kayak itu ya, ini kayak apa ya, kayak trik atau bocoran, kayaknya bocoran gimana cara ngejawab pertanyaan itu. Kalau kata Pak Jordan, bukan Jordan Mark Roti ya, ya. Apa sih dah, Jordan Peterson, dia cara untuk menjawab pertanyaan siapa diri kita atau apa makna hidup kita di dunia ini ya dengan apa yang kita lakukan. Iya, kalau lu punya anak dan anak lu masih masih butuh lu masih butuh lu buat ngerawat, buat ngedidik, buat segala keperluannya ya, makna hidup lu untuk itu, untuk membesarkan anak lu untuk jadi sebaik mungkin. Kalau lu punya pekerjaan dan pekerjaan itu membutuhkan semua tanggung jawab dan fokusnya dari lu ya, makna hidup lu itu. Jadi ini buat kalian, ini mungkin kalau kadang aku sendiri kayak gitu, kayak aduh hari ini aku ngapain ya. Cara paling gampang ya gitu, hari ini lo ada kerjaan apa, ada deadline gak, ada meeting gak hari ini, ada email yang harus ditulis, atau harus ketemu orang gak, itu tadi udah meeting. Ya makna hidup lo hari ini itu. Ya mungkin untuk apa ya, untuk skala apa ya, untuk skala hari itu makna hidupku terjawab. Siapa diri aku untuk hari itu udah terjawab. Aku misalnya kalau kalau aku hari itu lagi ngegambar atau ada kerjaan gambar, ya hari itu aku jadi ilustrator. Iya, kayak gitu. Ya makna hidup terjawab seperti itu bisa. Dan
dan pertanyaan itu bakal kita tanyakan lagi esok harinya, dan akan kita jawab lagi esok harinya, terus seperti itu sampai kita mati. Atau at least kalau nggak sampai kita mati, sampai kita berhenti untuk memikirkan itu, dan kita pada akhirnya bisa hidup seutuhnya. Kita bisa hidup tanpa tanpa bertanya-tanya lagi tentang makna hidup yang tak satu setan pun tahu itu. Anjir, aku selalu pakai frase itu soalnya enak diucapkan dan enak didengar. Iya, sampai sampai akhirnya kita bisa hidup dengan seutuhnya, dengan tanpa harus memikirkan lagi soal soal makna hidup, soal apa ya, soal apa soal apa makna kita hidup di dunia, atau soal soal hari ini aku ngapain, atau soal sebenarnya aku ini siapa, kayak gitu ya. Bisa dijawab semudah itu tiap harinya, dengan melihat apa yang kita kerjakan, dengan melihat tanggung jawab kita di hari itu. Dan Jordan Peterson selalu menekankan itu, soal kita mengambil tanggung jawab. Manusia nggak bisa hidup manusia nggak bisa hidup tanpa tanggung jawab, ya kata si bapak seperti itu. Kalau apa ya, tanggung jawab tuh udah kayak apa ya, udah kayak beban sukarela yang kita lakukan sebagai sebagai apa ya, tindakan sebagai tindakan pencegahan dari hidup yang tidak berarti, kayak gitu. Ya kalau hidup lu mau lebih berarti, lu ambil tanggung jawab, kayak gitu. Tanggung jawab apapun itu, entah dimulai dari hal paling sederhana kayak ngebersihin kamar lu, kayak gitu. Ya Pak Jordan nggak tau, kayaknya dia punya sesuatu, kayaknya fetisnya beres-beres kamar, kayak gitu. Ya mulai dari hal terkecil. Kalau nggak beres-beres kamar, ya ngurus diri sendiri lah. Lu mandi, lu ngapain gitu, ngurus badan gitu. Iya, gosok gigi, bangun tidur, kayak gitu kan keurus. Maksudnya dengan begitu eksistensi lo ada di situ, eksistensi lo bisa diakui at least oleh diri lo sendiri. Iya, jawabannya jadi filosofis ya. Padahal si Dean nanyanya waktu itu sederhana, anjir. Iya, lu bisa bayangin muka si Dean yang nanya hal sederhana kayak, iya nih kayaknya aku buat bikin konten ke depannya aku harus kenal deh siapa diri aku sebenarnya, kayak gitu dia bilangnya gitu. Jadi supaya pas lagi burnout gini atau pas lagi abis konten gini, aku tahu apa yang harus aku kerjain gitu, tanpa harus balik lagi ke formula dia bikin konten kayak gitu. Ya udah, sebenarnya pertanyaannya sederhana itu ya, tapi aku jawab dengan sangat filosofis. Lu bisa bayangin muka si Dean waktu itu kayak, anjing si kampret ini ngomong apa tai. Iya anjir. Anjir, udahlah Dal, udah malam aing udah males mikir juga anjir. Lu ngomongnya ke ngalor ngidur kemana-mana. Tapi please bear with me, oke? Okay? Aduh anjing. Iya, soalnya buat apa ya, buat ngejawab, kadang cara aku buat ngejawab satu pertanyaan yang aku sih ngerasanya kayak, iya kayak pertanyaan kayak, aku tuh sebenarnya siapa sih, atau aku tuh orang kayak gimana sih. Aku nggak akan jawab apa sih, aku paling anti mungkin ya ngejawab, ngasih jawaban gitu aja ke orang itu. Ya aku nggak terlalu suka ngasih jawaban gitu aja ke orang yang nanya seperti itu, tanpa membuat dia berpikir terlebih dahulu. Soalnya tuman men kalau orang dikasih jawaban gitu aja udah itu ya. Bayangin lu hari hari itu ditanya gitu ya, lu jawab, oh iya Dean tuh orangnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ya. Oke, sekian bulan kemudian atau sekian tahun kemudian, gue jamin orang itu bakal nanya lagi sama lu, Dal, gue tuh sebenarnya orang kayak gimana sih, tai anjir udah. Iya, aku sendiri masih ingat apa yang dulu aku pernah aku jawabanku dulu ke dia kayak gimana, tapi orang itu bakal lupa. Makanya aku kasih dia kayak mindsetnya itu untuk menemukan jawaban apa soal soal aku itu, aku tuh sebenarnya siapa, kayak gitu. Ya udah aku jawab, aku kasih formulanya, aku gak kasih jawabannya. Tuman anjir, kasih jawabannya lu bakal nanya ke gua lagi ntar. Ya tapi kayaknya kayaknya aku ngerasa dosa juga kemarin, kayak aduh jawabannya kayaknya terlalu berbelit-belit ya, lu ngobrolnya terlalu ngalor ngidul, terlalu eksistensial ngobrol sama lu anjir, capek otak gue. Ya maaf ya, soalnya aku ya ada apa ya, ada caranya
pada dasarnya pertanyaan itu emang nggak simple, dan mungkin kalau buat ngejawabnya tadi udah aku kasih jawaban simpelnya mungkin kayak gitu. Dan aku rasa ya kalau kita nanya ke orang soal diri kita ini siapa, aku rasa itu bukan sebuah tindakan yang bijak, bukan? Iya. Pertama, karena saya paranoid. Bentar, lu tadi bilang lu Libra, Dal? Enggak, saya Libra yang paranoid. Enggak, udah. Uh, aku ngerasa kalau buat apa ya, titik dimana kita mempertanyakan siapa diri kita seperti itu adalah titik dimana kita paling rentan untuk dimanipulasi. Titik dimana kita paling rentan untuk untuk dirasuki ideologi-ideologi yang mungkin gak akan selalu menguntungkan ke depannya untuk kita. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan fundamental atau yang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai diri kita, upayakanlah kita bisa menjawabnya upayakanlah kita bisa menjawab itu secara pribadi. Oke lah kita bisa nanya guru soal itu, oke lah kita bisa nanya punya guru atau punya panutan atau punya mentor soal itu. Tapi ya mentor yang sebenar-benarnya, yang aku tahu ya, mentor yang benar-benar mentor, dia nggak akan ngejawab pertanyaan itu. Soalnya dia tahu saat menanyakan jawaban itu, si penanya itu udah punya jawabannya. Yang harusnya menjawab pertanyaan itu justru dirinya sendiri. Yang mungkin yang paling jauh yang bisa dia lakukan ya cuma mengarahkan atau ngasih clue. Dia nggak ada orang lain yang bisa ngejawab pertanyaan siapa diri kita sendiri selain diri kita. Ya lah, mungkin aku bisa bilang, oh ya Dean tuh orangnya pekerja keras, Dean tuh orangnya agak norak. Ya emang agak norak. Iya, Dean tuh orangnya begini begitu. Tapi kan pada akhirnya terserah dia kan mau nerima itu atau enggak. Iya kan? Aku bisa bikin cerita, aku bisa nulis cerita sekian ratus halaman cuma buat ngejelasin karakter Dean itu seperti apa. Cuma ya itu Dean versi aku, bukan Dean versi dia. Yang penting kan Dean versi dia, Dean versi Dean, bukan Dean versi aku, bukan Dean versi orang, bukan Dean versi orang banyak. Iya, jadi ya begitu. Kayaknya udah ya aduh, aku ngerasa kalau udah ngomong terus aku berasa lebih ringan. Kayaknya udah deh sampai situ. Gila aja. Kayak ini berat banget aku bahas ginian emang. Soalnya lu bayangin dong, aku kemarin baru pulang jam 8, terus ngobrol sama dia 2 jam sampai jam 11. Iya, tadinya pengen aku omongin waktu itu, cuma kalau pada akhirnya aku dengan apa yang aku obrolin di situ jadi nggak menyenangkan atau ngerusak mood yang lagi seru gitu ya, mendingan nggak aku omongin deh. Iya, kemarin dia lagi seru curhat kayak gitu, terus kayak ngegibah kayak biasa aja kita nongkrong kayak gimana. Dan aku kalau lagi nongkrong gitu emang berusaha tidak terdengar nggak filosofis, men. Iya, nggak asik, men, nongkrong bareng orang yang filosofis tuh, anjir. Lo ngomong apa tai? Kayak gitu, kayak nggak asik ngobrol dengan orang yang filosofis atau orang yang terlalu pemikir kayak gitu. At least buat aku ya, aku ngerasa kayak ngobrol nongkrong dengan orang kayak gitu nggak terlalu menyenangkan lah. Iya, nggak, deng, kalau buat aku sendiri seru-seru aja sih. Ya itu mungkin kata teman-teman aku ya waktu itu. Ya, atau iya, yang aku dapat sih, kalau lagi nongkrong di tongkrongan situ, atau nongkrong dimanapun, aku berusaha untuk tidak terlalu filosofis. Soalnya ya nggak tahu, man, kerasanya aku jadi nggak asik aja tiba-tiba. Apaan sih kadang ngomong, jadi jadi bawa roti Jordan, enggak, Jordan Peterson, oke. Roti Jordan, enggak, bukan itu merek ya. Iya. Atau mungkin aku emang kurang nongkrong dengan orang-orang akademisi ya. Aku catat di itu ya, mungkin aku kayak harus lebih banyak nongkrong dengan orang-orang akademisi kayak gitu. Iya, yeah. Tapi ya begitu, akhirnya bisa aku sampaikan di sini. Ntar aku videonya aku kasih deh kesedihan. Ya udah beres, udah setengah jam juga.
Oh iya, aku baru ngeh ternyata ada beberapa viewersku atau beberapa penontonku dari reality yang emang sering emang pernah kesini. Thank you ya udah kesini. Ini cross cross platform promotion, ya itu cross platform promotion. Terima kasih udah cross platform kesini. Maksudnya kan di reality aku nggak kelihatan mukanya ya, iya pakai avatar doang dan cuma kedengeran suaranya gitu. Ya makasih ya udah datang ke sini, berarti udah apa ya, udah tahan dengan mukaku yang seperti ini. Ya aku tahu mukaku kadang ngeselin ya. Ya kadang aku juga kesel sama mukaku yang begini, tapi gimana, mukaku cuma ini. Limited edition, nggak diproduksi lagi dari sanonya. Ya makasih yang udah datang ke sini dari platform lain. Ya kayaknya videonya aku tutup sampai sini. Ya aku sendiri udah lupa sekarang tadi apa yang aku omongin. Apa sih dah tadi lo ngomongnya serius banget ya, nanti kayaknya aku tonton lagi. Makasih banget udah ngeluangin waktunya setengah jam buat nonton video ini. Yang kalau tamat ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya thank you banget ya. Videonya aku tutup di sini. Terima kasih.